Hai excellent, welcome back bersama saya Hong Guan. Salam sukses, sehat, tentu juga penuh semangat. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang cara menginput aplikasi sampai mengirim aplikasi tersebut ke kantor pusat. Kita langsung saja, setelah login dari portal ADS, klik e-submission. Jika Anda mengikuti sesi sebelumnya, yaitu tentang pengisian proposal, maka Anda bisa langsung klik icon proposal atau Anda bisa berangkat dari icon prospek, dari menu prospek. Tetapi, jika untuk mengisi aplikasi, Anda langsung klik menu aplikasi, Anda akan dapatkan bahwa di halaman aplikasi tidak ada menu buat baru, tidak bisa diklik, kosong. Ya, jadi beda dengan proposal, Anda tidak bisa klik menu dan tambah aplikasi baru, tidak bisa. Jadi Anda harus kembali ke menu proposal. Dari sini kita bisa klik aplikasi, di sebelah kiri atas ada aplikasi, klik ini. Akan muncul menu, klik ini, atau Anda bisa kembali dari halaman depan ini, Anda klik proposal. Nah, di halaman proposal akan kelihatan nama nasabah yang kita sudah buatkan proposalnya, yaitu si Budi. Sebelumnya proposal Budi ini telah disetujui dan diproses, betul? Setelah proposal ini ditampilkan kembali, maka kita dapat klik menu sebelah kanan sini dan klik setuju. Menu setuju. Nah, begitu kita klik setuju akan muncul pesan ya lanjut dengan manual SPAJ, yang mana saat ini tidak bisa dilakukan, ya. Jadi pilihannya adalah ya lanjut dengan eSPAJ, elektronik SPAJ. Klik eSPAJ ini, ya. Inilah home screen eSPAJ. Jika Anda melihat bahwa ada nomor proposal di atas ini, abaikan dulu, ini bukan nomor SPAJ, jangan sampai salah. Nomor SPAJ baru akan diberikan nanti setelah kita lengkapi data-data ini. Kita lihat ada beberapa bagian utama, yaitu data aplikasi, dokumen persyaratan, dan formulir. Dan di data aplikasi ini kita lihat ada data tertanggung, data pertanggungan, keterangan tambahan, data kesehatan, dan data yang ditunjuk. Mari kita mulai satu persatu. Data aplikasi, data tertanggung. Jika pada saat pengisian data prospek, Anda telah mengisi lengkap seperti pada contoh yang kita tunjukkan di sesi sebelumnya, maka data tersebut secara otomatis akan terisi di sini. Jadi data pemegang polis ataupun tertanggung utama, ya, dua-duanya sudah terisi secara otomatis. Anda tidak perlu mengubah apa-apa kecuali jika ada yang salah. Anda boleh scroll ke bawah melihat, ya, semuanya sudah terisi secara otomatis. Artinya data tertanggung Anda bisa skip jika memang datanya sudah benar. Klik tanda panah ini. Ingat jangan salah klik ya. Jangan klik yang tanda kembali di sebelah kanan ini. Bukan yang ini, tapi klik kembali yang di sini. Data tertanggung. Klik ini. Dia akan kembali ke halaman ini. Sekarang kita masuk ke data pertanggungan. Klik data pertanggungan. Ya. Data pertanggungan ini juga merupakan saduran dari proposal, data proposal yang sebelumnya kita buat. Kita cek lagi, benar, mata uang rupiah, frekuensi pembayaran, pembayaran premi lanjutan, kita boleh pilih antara transfer, kartu kredit, dan auto debit rekening bank. Contoh sementara kita klik dulu transfer. Nah, pilihan ini masih dapat kita ubah nanti pada saat kita finalisasi. Untuk metode transfer, minimum premi setiap kali transfer adalah Rp400.000. Artinya jikalau di bawah Rp400.000 Anda tidak bisa melakukan pembayaran premi lanjutan melalui metode transfer. Ya. Terus kemudian nama produk, premi, uang pertanggungan, jenis fund atau investasi. Ya. Nah, di bawah ini ada satu sumber dana premi top up tunggal jika ada. Jika tidak ada, ini tolong jangan diisi, dikosongin, jangan diklik, jangan diisi, ya. Terus data pertanggungan tambahan sudah seperti yang ada di proposal.
Berarti ini sudah benar. Kembali lagi, kita boleh klik tanda panah back di data pertanggungan. Ingat ya, jangan klik yang kembali di sini. Ini akan kembali ke halaman sebelumnya yang awal. Sekarang keterangan tambahan jika ada, silakan dilihat. Di halaman keterangan tambahan ada pertanyaan, apabila Anda pada saat ini memiliki polis asuransi jiwa lain, dan adakah permohonan asuransi jiwa lain yang ditunda, statusnya P, ditolak, D, diberlakukan persyaratan khusus K, atau sedang diajukan A. Ya, jika ada, untuk siapa? Misalnya untuk memegang polis, kalau berbeda dengan tertanggung utama, ya, siapa namanya, terus tambahin keterangannya yaitu nama perusahaan asuransi sesuai dengan pertanyaan yang di bawah ini, lengkapi dan Anda klik tambah, jangan lupa tanda tambah, ya. Jika tidak ada, ini dikosongkan, ingat klik kembali dari sini keterangan tambahan. Nah, ini adalah salah satu bagian yang sangat krusial, yaitu data kesehatan. Mari kita klik data kesehatan. Halaman data kesehatan terdiri dari banyak sekali pertanyaan tentang kesehatan si klien kita, si tertanggung utama. Kita mulai dengan tinggi dan berat badan, klik isi, tinggi misalnya 170, berat badan, klik misalnya 75 kilo. Setelah isi tinggi dan berat badan, kita lihat di sini ada tombol ya semua atau tidak semua. Ya. Jika Anda mengklik satu persatu dan mengisi satu persatu, ya, itu juga boleh, tetapi biar cepat silakan klik tidak semua. Berarti terisi semua adalah T, tidak. Baru kemudian jangan lupa, bukan artinya itu semua tidak. Kita baru satu persatu lihat pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Mari kita cek satu persatu. Apakah Anda merokok? Jika tertanggung tidak merokok, iya, berarti jawabannya sudah tidak, sudah benar ya. Jika iya, maka harus dijelaskan berapa batang per hari. Contohnya si tertanggung ini tidak merokok. Kita abaikan, tetap tidak ya. Terus apakah Anda saat ini dalam keadaan tidak sehat? Hati-hati pertanyaan yang satu ini. Jika ya, harap dijelaskan. Jadi pertanyaannya, apakah si tertanggung saat ini dalam keadaan tidak sehat? Jadi jawaban yang memang kalau dia sehat adalah, jawaban di sebelah sini adalah tidak. Justru jika jawabannya adalah iya, berarti dia dalam keadaan tidak sehat. Harap dijelaskan. Ya, hati-hati pertanyaan satu ini. Terus berikutnya, dalam 5 tahun terakhir, apakah si tertanggung ini A. menderita sakit, menjalani rawat inap, operasi, biopsi, endoskopi, radiasi? Jika iya, ingat ini jawaban di sini harus diubah kembali menjadi ya, karena tadinya kita sudah klik tidak untuk semua. Ya, kita ubah, misalnya dia ada, ya. Jika ada, kita harus menjelaskan. Contoh penjelasannya adalah demikian. Bulan Mei tahun 2019, demam selama 3 hari, berobat ke dokter Andi di rumah sakit Sehat Semua, Jalan Bahagia, nomor 12 sampai 16. Misalnya kotanya di Bogor, boleh saja ya. Diagnosa dokter adalah demam berdarah, kemudian menjalani rawat inap selama 3 malam. Diberi obat infus dan setelah itu sembuh total. Ya. Nah, jadi keterangan untuk satu pertanyaan itu bisa panjang dan memang harus lengkap seperti ini. Ya. Pertanyaan lanjutan di poin B, apakah si klien dianjurkan menjalani pemeriksaan laboratorium, ronsen, atau yang khusus contohnya MRI, ECG, USG, CT scan, dan seterusnya. Ya.
Kalau orang sakit demam berdarah, pasti jawabannya adalah iya, dia pasti dicek darahnya, maka di bagian sini dijelasin ya. Cek darah 2 kali sehari selama rawat inap. Lanjut, poin C, apakah menjalani pemeriksaan ke dokter umum atau spesialis? Ya, pasti ya. Ingat, ubah jawaban di sebelah kanan menjadi ya, kemudian jelaskan. Nah, pemeriksaan ke dokter umum spesialis mungkin ini bisa copy saja keterangan dari atas, karena memang untuk itu dia berobat atau memeriksakan diri ke dokter. Anda boleh saja copy, kemudian paste jawaban di atas karena keterangannya sama, ya. Anda boleh lakukan ini. Terus pertanyaan D, mengalami keracunan, kecelakaan atau bunuh diri. Nah, karena tidak berhubungan dengan ini jawabannya tidak usah dijelasin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki suatu cacat fisik atau mental? Jika ya dijelaskan, jika tidak biarin tidak, ya. Apakah Anda pernah atau sedang menggunakan obat-obatan, obat bius, narkotik, minuman keras atau obat terlarang? Tidak. Contoh ya. Nomor 8, apakah Anda pernah mengalami kecelakaan, cedera atau luka berat? Jawabannya tidak. Nomor 9, apakah Anda pernah sedang menderita atau mendapatkan pengobatan untuk gangguan atau penyakit di bawah ini? A, kelainan syaraf, kerangka, dan otot. Jika ya, jelasin seperti yang di atas tadi. Jika tidak, biarin tidak. Nah, kita harus lanjutkan dengan screening setiap pertanyaan di bawah ini satu persatu, sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya dari si tertanggung. Kebetulan untuk penyakit demam berdarah yang kita contohkan, pertanyaan tersebut diulang di pertanyaan nomor 9, poin I. Nah, ini dia, penyakit tropis atau infeksi, malaria, demam berdarah, tifus. Maka kita jawab di sini ya, dan kita bisa copy paste kembali keterangan yang telah kita buat tadinya di atas. Oh ya, satu hal lagi, jika di pertanyaan nomor 9 ini ada yang kita jawab dengan ya, maka selain keterangan seperti ini, nantinya kita harus melampirkan questionnaire. Untuk questionnaire-nya sendiri nanti akan kita jelaskan di bagian dokumen tambahan. Nah, untuk contoh kasus si Budi, kita anggap dia hanya pernah sakit demam berdarah, tidak ada sakit yang lain, maka jawaban yang di sini semuanya adalah tidak. Nomor 10 ada pertanyaan khusus wanita. Silakan dibaca dan dijawab sesuai dengan yang sebenarnya. Nomor 12 pertanyaan khusus untuk anak di bawah 6 tahun. Silakan di screening juga dan dijawab sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika telah selesai menjawab semua ini, maka ingat kita bisa kembali ke atas. Nah, untuk kali ini kita boleh klik tanda kembali yang di sini. Kembali yang di sini. Nah, setelah kita klik kembali, akan muncul pesan apakah Anda ingin menyimpan data ini? Klik iya. Muncul pesan lagi, simpan data sukses, klik tutup. Sekarang kita ketahui bahwa untuk data kesehatan, klik kembalinya adalah di sebelah kanan atas ini, beda dengan data-data sebelumnya yang klik tanda kembalinya adanya di tengah sini ya, jangan salah. Nah, terakhir adalah data yang ditunjuk. Mari kita klik data ditunjuk. Data yang ditunjuk ini adalah data ahli waris. Siapa yang akan menerima manfaat jika tertanggung utama, maaf kata, meninggal dunia. Nah, sumber nama yang ditunjuk itu boleh dari data grup. Jika di saat Anda mengisi data prospek, Anda telah menggrouping, misalnya dalam satu keluarga, satu grup, Anda boleh milih. Jika tidak, Anda boleh buat baru. Klik buat baru. Nama isi sesuai datanya, misalnya Denny. Tanggal lahir pilih 10 Agustus tahun, misalnya ini adalah adiknya si Budi, 1995 misalnya. Klik pilih. Kemudian
Di bawah ini jenis kelamin laki-laki, hubungan dengan calon tertanggung utama, klik dan pilih. Misalnya adik tadi ya, adik. Persentase 100%, tambah. Nah, Anda boleh saja menambahkan nama yang ditunjuk atau ahli waris, misalnya adiknya ada 2, silakan tambahin, dengan catatan total persentasenya hanya 100%, tidak boleh lebih ya. Oke. Setelah selesai mengisi ini, nah kembali, klik kembalinya yang di sini, data yang ditunjuk, jangan klik kembali yang di sini. Satu-satunya klik yang kembali yang di sebelah kanan ini adalah tadi data kesehatan. Kalau untuk data ditunjuk, Anda klik kembali di sini. Klik, sama pesan yang sama muncul, apakah ingin menyimpan data ini? Ya. Tutup. Jika suatu waktu Anda harus keluar sebelum menyelesaikan proses input, ingat simpan data, Anda akan bisa kembali akses setelah login. Ingat dari menu e-submission, Anda bisa langsung klik menu aplikasi karena memang sudah ada aplikasi yang sedang diinput. Ya, beda dengan pertama kali ketika tidak ada, Anda nggak bisa langsung ke aplikasi, harus melalui proposal. Nah, klik menu aplikasi, maka Anda akan melihat aplikasi Anda yang sedang diinput, belum selesai. Anda bisa klik menu di sini dan ubah. Kemudian Anda cari di tahapan mana Anda terakhir meninggalkan portal ini, lanjutkan prosesnya di sana. Oke, setelah selesai dengan bagian pengisian data, mari kita lanjutkan ke bagian dokumen persyaratan. Klik dokumen persyaratan. Nah, kita lihat di sini ada 2, tambah dokumen dan dokumen yang sudah diunggah. Karena kita belum mengunggah dokumen apapun, isinya adalah 0. Mari kita klik yang atas, tambah dokumen, klik ini. Nah, kita lihat di bagian paling atas ini adalah dokumen untuk pemegang polis atau tertanggung utama. Sebelum mengunggah dokumen-dokumen ini, ada baiknya jika terlebih dahulu kita siapkan dokumen-dokumen yang dimaksud, seperti KTP misalnya, buku tabungan, atau cover buku tabungan ya, kopiannya, dan dokumen-dokumen lain supaya kita tidak bolak-balik ya. Nah, kita siapkan dulu dalam satu folder, nanti tinggal diunggah. Apa-apa saja dokumen yang kita butuhkan, mari kita lihat. Contoh KTP, saya contohkan di sini adalah contoh KTP Budi, ya. Saya klik open, sudah muncul di sini. Saya klik unggah dokumen. Di sebelah sini klik unggah dokumen, klik unggah dokumen, ya. Dokumen persyaratan simpan data sukses, klik tutup. Berarti sudah satu dokumen yang berhasil kita unggah. Kalau kita mau menambah lagi dokumen lain, misalnya di sini ada misalnya buku tabungan atau kartu kredit, kita boleh klik di sini. Klik buku tabungan atau kartu kredit, choose lagi filenya, pilih lagi. Nah, ini dia contoh cover buku tabungan, saya klik lagi, saya open. Berarti sudah ada 2 file yang kita pilih. Kita klik unggah dokumen di sebelah kanan, unggah dokumen. Setelah itu simpan dan tutup ya. Nah, setelah contohnya ini hanya 2 dokumen. Setelah selesai, klik kembali ya, tanda panah back ini dari sini, klik kembali. Nah, kita lihat di sini dokumen yang sudah diunggah itu ada 2. Ya. Nah, setelah tambah dokumen ya, ada bagian ketiga yaitu formulir. Formulir, klik formulir. Sama seperti pada menu dokumen persyaratan, di halaman ini juga ada tambah formulir dan formulir yang sudah diisi. Mari kita klik formulir, klik. Nah, untuk formulir ini ada satu formulir yang wajib diisi ya. Nah, kita lihat di sini ada dokumen-dokumen berdasarkan urutan abjad. Kita scroll ke bawah. Namanya adalah Questionnaire Profil Resiko KP8 ya. Ini harus diklik. Ini klik ya. Kecuali jika produk yang kita sajikan adalah produk non-unit link, maka questionnaire profil resiko ini tidak harus diisi. Tapi jika memang produk yang kita sajikan adalah produk unit link, kita wajib melengkapi ya. Oke.
Mari kita lihat pertanyaan kuesioner profil resiko. Pertama, nama pemegang polis sesuai dengan proposal. Usia Anda saat ini. Nah, tadi si Budi usianya berapa tuh? 30-an ya. Klik kurang dari 35 ya. Nomor 2, apakah Anda memiliki pengalaman dalam berinvestasi di pasar modal? Pilihannya ada, belum ada, B, masih sangat terbatas, C, cukup, D, pengalaman ya. Misalnya B, masih sangat terbatas. Nah, teruskan lagi, jawab manakah yang paling tepat menggambarkan tujuan investasi Anda. Contohnya C, pertumbuhan dana investasi jangka panjang. Terus berapa lama kiranya Anda akan menggunakan dana investasi ini? Contoh, di atas 5 tahun. Terus manakah di bawah ini yang paling Anda pilih? Contoh juga adalah nilai investasi yang sangat berfluktuasi dengan hasil investasi diharapkan lebih tinggi. Ya. Terus pertanyaan terakhir, sebatas mana Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman atas produk yang ditawarkan ini? Misalnya pengetahuan ya, tapi pengalaman tidak. Ya. Nah, setelah pertanyaan terakhir, ingat scroll back ke atas. Nah, untuk kuesioner ini kembalinya adalah di sini sebelah kanan. Klik kembali. Nah, akan muncul pesan apakah Anda ingin menyimpan data ini, klik ya, kemudian tutup. Jika Anda masih ingat, untuk si Budi ini, kita contohkan ia pernah menderita penyakit demam berdarah, betul? Dan seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, jika untuk pertanyaan kesehatan, nomor 9 dari poin A sampai poin M, jika di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang kita jawab ya, maka selain dijelaskan di bagian pertanyaan yang terdahulu, kita harus menambahkan penjelasan di kuesioner. Nah, disinilah kuesioner itu, ya. Kebetulan untuk penyakit demam berdarah tidak ada kuesioner yang khusus untuk menanyakan atau menjelaskan penyakit tersebut. Tetapi kita scroll ke bawah, di sini ada satu bagian R, namanya kuesioner riwayat penyakit atau kodenya KM1. Nah, kalau kita tidak menemukan kuesioner sesuai dengan penyakit yang diderita, yang harus dijelaskan, maka kita harus mengklik atau mengisi riwayat penyakit KM1. Kita klik kuesioner ini. Jawablah setiap pertanyaan di kuesioner sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita lihat di kuesioner riwayat penyakit ini, nama sudah terisi secara otomatis. Nah, nomor 1, keluhan atau gangguan apakah yang timbul sehubungan dengan penyakit tersebut? Demam. Nomor 2, kapan pertama kali keluhan atau gangguan tersebut timbul? Mei 2019. Di sini ada format tanggal, bulan, dan tahun. Jika kita tidak ingat lagi tanggal, ya boleh saja dengan bulan dan tahun ya. Nah, nomor 3, apakah keluhan tersebut pernah berulang? Misalnya jawabannya tidak. Ya, tapi jika jawabannya iya, maka Anda harus jelaskan A, kapan keluhan terakhir terjadi, B, seberapa sering keluhan terjadi sampai saat ini. Ya, karena tidak, ini kita kosongkan. Nomor 4, pernahkah Anda berkonsultasi atau berobat ke dokter sehubungan dengan keluhan atau gangguan penyakit tersebut? Jawabannya iya. Nah, jika iya, tuliskan nama dan alamat dokter. Anda jika masih ingat namanya Dr. Andi ya. Rumah sakit sehat semua ya, sehat semua. Alamat rumah sakitnya adalah Jalan Bahagia nomor 12 sampai 16 Bogor. Data ini hanya contoh ya, data fiktif ya. Terus nomor 5, apakah pernah dilakukan pemeriksaan medis sehubungan dengan penyakit atau keluhan tersebut? Jawabannya iya. Jenis pemeriksaan, pemeriksaan darah. Tanggal dilakukan pemeriksaan, Anda boleh tulis misalnya Mei 2019 saja. Hasil pemeriksaan jika memang ada, silakan dilampirkan, nanti di-scan, kemudian di-upload ya. Jika tidak, misalnya untuk ini hasilnya sudah hilang, tulis saja di sini hasil pemeriksaan telah hilang. Oke.
Nomor 6, apakah pernah mendapatkan pengobatan sehubungan dengan penyakit atau keluhan tersebut? Ya, pasti diobati ya. Jika ya, jenis pengobatan rawat inap, rawat inap 3 malam dan diberi obat infus. Frekuensi dan dosis, kita bukan dokter mungkin contohnya lupa. Ya. Apakah pengobatan tersebut masih berlanjut? Tidak, karena sudah sembuh ya. Jika tidak, kapan pengobatan dihentikan? Ya, Mei 2019. Alasan pengobatan dihentikan karena sudah sembuh. Ya. Apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit sehubungan dengan penyakit atau keluhan tersebut? Jawabannya kembali klik ya. Jelaskan kembali ya, ini pertanyaannya sedikit berulang. Mei 2019, nama dan alamat rumah sakit RS Sehat Semua, Jalan Bahagia, nomor 12 sampai 16, Bogor. Lama perawatan 3 malam. Apakah pernah dilakukan operasi untuk penyakit demam berdarah? Tidak operasi biasanya. Karena dijawab tidak, di bawah ini tidak usah dijelasin. Nah, terus terakhir nomor 10, bagaimana keadaan kondisi fisik Anda sekarang? Sehat sepenuhnya. Ya. Nah, setelah selesai mengisi, kita harus kembali lagi. Nah, klik tombol kembali di sini. Klik kembali, akan muncul pertanyaan apakah ingin disimpan? Iya, klik ya. Maka kuesioner ini telah disimpan. Klik tutup. Kita bisa klik tanda panah back ya di bagian tambah formulir ini di sebelah sini, kita klik. Nah, kita lihat sudah ada 2 formulir yang kita unduh, yang kita isi dan kita upload ya. Yaitu pertama, kuesioner profil resiko, dan yang kedua, kuesioner riwayat penyakit. Ini sudah 2. Oke. Sampai di tahap ini proses sudah hampir selesai, sudah hampir rampung. Ya. Anda lihat di sini ada menu, klik menu, terus kemudian Anda boleh cetak ya. Anda boleh cetak supaya tadi semua dokumen atau formulir surat pengajuan yang sudah kita isi datanya akan dicetak dan Anda boleh simpan ya. Untuk contoh ini kita abaikan saja proses mencetak ya, karena sama saja dengan proses cetak yang lain. Kita langsung ke setuju dan proses. Klik setuju dan proses. Agar dapat sedikit menyegarkan pikiran, silakan ambil waktu untuk istirahat sejenak. Kita akan lanjutkan penjelasan di video tutorial tentang input dan submit aplikasi bagian 2. Terima kasih.